Boleh dari yang paling ujung dulu untuk Anet. Halo, selamat sore. Perkenalkan aku Aneta Edwarda dan di film Argantara ini aku berperan sebagai Gia. Terima kasih. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya, di sini berperan sebagai Aldi. Terima kasih. Selamat sore semua, aku Jevan Natanio, aku berperan sebagai Aska Januar. Halo semuanya, aku Natasha Wilona berperan sebagai Syara Jihani. Oke, untuk kalian tuh. Halo semuanya, selamat sore. Semoga semuanya sehat-sehat hari ini. Saya Aliando Syarif sebagai Argantara. Oke, kita beralih ke belakang. Reynald, silahkan. Halo, saya Ariel Ramadan. Saya berperan sebagai Bara Satria. Halo, saya Rio Kenli. Saya berperan sebagai Elang Radita. Halo, saya Ahmad Bule. Saya di sini berperan sebagai Ziko. Gak ada yang gendut ya? Halo, saya Samudra Taylor dan di sini saya berperan sebagai Andre Galaksa. Halo semuanya, saya Syan Riyadi. Saya berperan sebagai Panji. Halo semuanya, saya Fatasha dan di film ini saya berperan jadi Johan Adi Baskara. Oke, itu dia tadi para pemain sudah memperkenalkan ya, mereka berperan sebagai siapa di film Argantara ini sendiri. Dan saya ingin bertanya kepada potret band ya. Nah, untuk Teh Mili atau Mas Anto silahkan ya, saya pengen nanya nih, gimana sih keterlibatan awal mulanya untuk pembuatan soundtrack Argantara ini sendiri? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Waktu ditawarkan sama Pak Rocky, kita sih udah lumayan berapa film ya sama Soraya ya. Ya dari Eiffel Amin Love. Jadi bekerja sama dengan Soraya dan sekarang Hitmaker udah biasa dan nyaman gitu. Jadi dalam pembuatan sebuah karya juga yang penting adalah kenyamanan. Ya pas ditawarin terus tahu ceritanya seperti apa, kita sangat excited, kita potret excited banget karena film romantis udah biasa ya menurut saya, tapi ini beda dari yang biasa-biasa kita buat film romantis karena nggak cuman mengetengahkan sisi percintaannya saja gitu, tapi ada hal-hal lain yang juga terjadi di usia-usia mereka yang nggak terlalu banyak, bahkan jarang banget dihadirkan ke dalam sebuah film. Jadi seneng banget bisa terlibat. Oke, itu kan dari Teh Meli ya. Kalau untuk dari Mas Anto sendiri atau Mas Aksan dan juga Mbak Mary, bagaimana? Selamat sore semuanya. Di dalam pengerjaannya memang kita berpikir keras, kita musiknya mau kayak apa, karena seperti yang Meli bilang ini bukan film romantis biasa, ada juga ada friendship yang kuat, ada kekuatan, ada actionnya. Nah itu digambarkannya harus seperti apa. Nah itu yang kemudian saya Aksan dan Mary dan Nikita berdiskusi untuk kemudian membuat musiknya seperti apa. Ada 2 lagu di situ yang harus kita sampaikan. Satu moodnya cepat dan satu moodnya untuk romantis. Nah itu yang kemudian akhirnya jadilah 2 lagu ini. Oke, kalau boleh tahu judul lagunya apa ya? Boleh untuk Mas Aksan atau Mbak Mary bisa disambahkan? Satu saya. Boleh. Biar adil. Saya Argantara. Oke. Judul lagunya Argantara mungkin Mary. Satu lagi judulnya Friendzone No More. Oke. Boleh mau ditambahin lagi dari Mas Aksan dan juga Mbak Mary? Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup ya? Oke. Kalau kayak gitu beri tepuk tangan dulu untuk potret band ya. Dan sekarang kita lanjut ke Fafai ya, penulis novel dari Argantara.
Nah, untuk Mbak Fafai sendiri nih, gimana sih perasaannya novelnya ini tuh dijadiin film oleh hitmaker dan juga dimainkan oleh pemain-pemain hebat ini? Selamat sore semuanya. Perasaan Fafai sendiri di sini tentunya senang banget dong ya, senang banget. Awal-awal itu nggak nyangka novel yang Fafai tulis itu bisa dijadiin film, apalagi pemainnya tuh pemain-pemain yang luar biasa banget. Tentunya senang banget dan bahagia banget. Udah, itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Dan kalau untuk Paroki langsung saja ya kita lempar untuk teman-teman wartawan yang ingin bertanya, silahkan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan. Oke. Silahkan berdiri. Terima kasih. Maaf saya tidak berdiri. Ada yang berdiri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Paroki, Hitmaker ini adalah debut perdana untuk drama. Tell us about your strategy, karena nyamannya Hitmaker itu kan di horror. Sekarang sudah masuk ke drama. Saya tidak tahu berapa porsi action dan berapa porsi drama. Tapi yang jelas untuk festival film wartawan kita akan bertimbang akan slot cerita, apakah dia akan kategorinya aksi action ataukah drama, karena tadi Mas Aksan ataupun Mas Anto menyampaikan ada actionnya juga gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, hal yang menarik tadi yang tersirat dari band saya, band angkatan saya Potret, sebelum ada Dewa, bahwa ini kan sudah everlasting nih, 23 tahun. Saya hitung Mas, kira-kira yang mau dibangun itu bapaknya Arga atau Kawinona, ataukah justru kelasnya sekarang? Ini pun sebenarnya berlaku untuk Teh Melisi, karena kekuatan lirik di Spotify itu kan sangat knowing ya. Film itu identik dengan theme songnya, apalagi OST-nya kan harus menarik, sehingga menarik untuk nonton Argantara bersama dengan ayah atau bersama dengan keluarga. Saya pengen tahu apakah itu akan menjadi sasaran yang hendak dibidik. Kalau boleh saya bertanya kepada Aliando Sarif, hari ini saya menjadi Arul Sarif gitu ya, izinkan saya menjadi kakakmu Aliandro. Hal menarik adalah kalau lebih dari romantisan atau lebih dari romantisme belaka, kalau saya melihat trailer tadi, saya kan hanya melihat bahwa lu adalah seorang yang bandel, membuahi seorang gadis di bawah umur 16 tahun, kena pasal lo ya dengan Kak Seto gitu kan ya, karena di bawah 18 tahun memang harus seizin orang tua. Hal menarik apa sih dari Argantara, karena ini kan settingnya bukan pernikahan Musladini ya, di atas era 2000-an, tetapi ini menjadi tema yang menarik untuk anak-anak generasi Alpha 2022 yang kemudian dengan kenakalannya, dengan kebandelannya, dia kemudian bisa berumah tangga. Apakah di situ ada responsibility? Apakah di situ ada sebuah hal yang menarik untuk kemudian mengatakan yes, Argantara ini menarik? Maaf ya Felis, saya belum baca novelmu. Saya kebetulan baru tahu bahwa ini adalah ada di Wattpad ya. Dan saya berusaha untuk membaca nanti malam ya, untuk melengkapi pengetahuan saya tentang Argantara. Itu aja Pak Rocky. Congratulations for your this movie. Kabarnya November Pak ya, kita ketemu di bioskop. Dan ini menjadi awal berkenalan dengan Argantara. Terima kasih Kak. Ya, mohon maaf Pak Rocky, dipotong sebentar. Ya, telah hadir sutradaranya yaitu Bapak Guntur Suharjanto. Bisa nanya dong sekalian ke Guntur ya. Oke. Sekalian boleh ke Guntur? Ya. Kalau di dunia kulit itu kan ada juvenile, ada pemulihan atau remaja lagi. Kalau nonton filmnya Mas Guntur, halo Mas Guntur sebagai sutradara, apakah kita ini, saya sebagai yang lahir 73 gitu ya, tahun 73, Mas lahir tahun 7 berapa? Masih Arul.
Kira-kira kita kembali muda dengan cerita atau dengan film ini, atau ini memang fokusnya untuk anak muda saja? Nanya saya nih. Iya, gue nanya lo kan. Pak Rocky udah nanya belum nih? Udah lu telat bos. Oh iya. Kemana aja? Gitu. Nyapres, Udah, thank you. Itu aja buat Guntur. Langsung nih, terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, Pak Rocky, teman-teman Aliando, Mbak Meli, Mas Anto, Mas Aksan, semuanya baru ketemu lagi ya. Maaf saya telat ya, tadi Jakarta masih macet. Oke, pertanyaannya kalau masih muda pasti Rul, karena film ini berjiwa muda ya kan. Lo kan udah tua tapi tetap muda kan Milan, sama dengan Argantara Rul. Jadi film ini bisa merepresentasikan orang yang dulu sekarang juga tetap berjiwa muda Rul. Semangatnya muda terus, makanya soundtracknya juga muda banget. Potret lagi kan, potret ya masalah ya Pak Rocky ya. Di sini udah lama nggak muncul kan. Jadi benar-benar menurut saya sih ini petualangan buat saya juga seru, menyenangkan ya kan. Saya juga tadi kalau ditanya umur berapa, kayak seangkatan kita ya, generasi 90-an lah. Nah tapi film ini insya Allah sih bisa dinikmati semuanya Rul. Generasi sekarang Z atau tadi kamu bilang Alpha atau generasi sekarang sih bisa lah kita ngelihat. Karena menurut saya tema ini nggak akan lekang oleh waktu sih, gitu Rul. Oke Rul. Thank you Mas. Sama-sama Rul. Ya boleh dijawab pertanyaannya Pak Rocky? Selamat siang semuanya, thank you udah datang. Jadi tadi pertanyaannya Hitmaker kenapa sekarang bikin bukan cuman horor. Kita fokusnya itu di genre productions. Jadi bukan cuman drama, bukan cuman something else, tapi genre. Genre itu semacam masuknya ke horror, thriller, atau action. Di sini masuknya ke action romance. Kita bisa bilang 40% action dan 60% romance. Walaupun romance-nya itu lumayan kental, tapi karena 40% action, itu masuknya jadi ke genre productions. Genre productions itu artinya ada spesifik genre yang memang Hitmaker punya fans udah ada untuk menonton film itu, tapi karena kita mau membesarkan kita punya perusahaan, jadi masuknya bukan cuma di horror. In the future juga bakal ada genre-genre lain seperti thrillers, action yang mungkin lebih, tapi mungkin nggak 100% drama atau 100% yang movies yang apa namanya yang heavy, lebih masuknya ke penonton anak muda. Tapi cerita seperti ini, seperti juga film-film horor yang sebelumnya, kita nggak aiming cuma buat anak muda. It's something yang bisa di-enjoy dengan family. Karena tema-tema yang kita angkat biasanya itu kita selalu ada moralnya at the end, apa yang kita dapat dari sebuah film, dari apa yang kita dapat dari sebuah cerita, dan at the end itu bisa dinikmati dengan keluarga, dan bukan sebuah film yang ketika nonton dengan keluarga jadi awkward. Tahu kan ada film-film seperti itu, tapi ini kayak oh ya pas mereka. Kalau ini bisa dinonton dengan keluarga, dan ketika mereka keluar sesuatu yang bisa didiskusi antara orang tua juga atau just apa namanya yang anak muda juga. Dan tadi sempat aku tanya tentang zaman sekarang itu kalau hamil di bawah 18 harus tanya orang tua dan lain sebagainya. Ini udah dimasukkan ke dalam ceritanya juga. Kita udah update, ini bukan something yang zaman dulu, tapi kita udah ada dialog di film ini bahwa pasal sekarang itu adalah nikah itu harus di atas 19 tahun. Kecuali ada alasannya. Kecuali dikasih apa itu namanya? Dispensasi dari government. Itu ada ya. Dan baru-baru ini juga kalau nggak salah di IG Pandemic Talks ada banyak anak-anak sejak COVID itu mereka nggak continue dengan sekolah karena masuknya ke pernikahan dini ataupun hamil dini. Jadi walaupun peraturan itu ada, dispensasi juga ada. Jadi itu kita masuk ke memang cocok untuk yang diangkat zaman sekarang ceritanya. Thank you. Thank you Pak Rocky. Mungkin Aliando. Iya, halo semuanya, saya Aliando Syarif. Udah tadi ngomong lagi. Perkenalan lagi. Oke. Jadi pertama kali juga menerima judul film Argantara ini nggak langsung main oke nih gitu loh. Jadi kayak nggak baca dulu gitu sinopsis dan lain-lainnya. Jadi pas ketika ngebaca sinopsisnya seru karena berbeda dengan film-film lainnya, apalagi juga ada hal yang ingin saya sampaikan juga. Jadi banyak film-film anak geng motor gitu yang udah banyak kita lihat, tapi kayaknya
ada yang satu hal yang nggak lengkap gitu loh. Jadi mungkin di sini ada yang gue lengkapi di Argantara. Dan karakter Argantara juga sangat apa ya, punya ciri khas tersendiri untuk kita tuh bisa ingat gitu. Apa itu namanya? Ya gitu. Jadi apalagi bagaimana dia membawakan ceritanya si Arga ini dengan kisah-kisah yang cukup ya teman-teman bisa ambil yang tadi Pak Rocky bilang ada yang kita bisa ambil di dalam sebuah film. Jadi film Argantara ini menurut saya, Aliando Syarif, saya pun tertarik untuk memainkannya juga. Ini sangat bisa ditonton oleh semua umur gitu pastinya. Itu sih, itu dari Ali. Tadi nanya panjang apa lagi sih? Cukup. Oke. Panjang. Oke. Oke, any else? Cukup. Udah. Thank you. Terima kasih Aliando. Tadi potret ada pertanyaan? Oh iya. Masalah liriknya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya kalau berbicara masalah seni baik itu di musik maupun di film itu seperti wahana gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam satu wahana kita nggak peduli siapa sebelah kita, terus warnanya seperti apa, yang penting seru gitu. Tapi dalam hal ini mungkin Argantara adalah saya bisa bilang ini salah satu project, bukan salah satu tapi mungkin satu-satunya project yang berani mengawinkan generasi kami dan generasi Aliando, yang mana sekarang kalau di pasar kan ada satu fenomena bahwa anak-anak generasi sekarang itu menyukai musik-musik 90-an ya. Kalau bisa dibilang yang menguasai Senoparty itu ya musiknya Potret sampai sekarang gitu, yang menguasai festival-festival yang padahal penontonnya semua bukan usia kita gitu. Itu ada satu rumusan yang mungkin juga mesti kita riset bersama-sama kenapa fenomenanya seperti itu. Tapi Argantara itu satu challenge buat kami untuk nanti kami bisa membuktikan atau juga mungkin film Argantara menjadi satu karya yang bisa membuktikan bahwa generasi itu sebenarnya nggak penting dalam sebuah karya, tapi pemikiran-pemikiran yang berbeda atau gap yang berbeda itu justru ketika disatukan menjadi sesuatu yang dahsyat harusnya ya, insya Allah seperti itu terjadinya. Mengenai lirik, nanti ada lirik-lirik yang mungkin kalau orang dengar sebagian akan merasa nggak meli banget gitu ya, tapi sebagian orang akan merasa meli banget karena udah biasa sebenarnya Potret liriknya nyeleneh. Ada beberapa lirik yang menurut kami itu hook di situ, karena lirik itu harus ada hooknya. Jadi begitu orang keluar dari bioskop habis nonton harus ada satu lirik yang nyangkut gitu. Ada nanti. Tadi sih pas Ali denger banyak hook-hook yang lucu-lucu sih. Iya, itu sebenarnya setiap pembuatan soundtrack kita selalu pikirkan itu karena orang nonton adegannya ingat lagi lagunya, orang dengar lagunya di mobil pengen nonton adegannya lagi, harus seperti itu. Gitu. Minta riffnya dong teh. Minta riffnya. Nanti aja deh berdua di belakang. Oke, terima kasih ya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Wilona dengan Mas Guntur kayaknya bukan kali pertama berkolaborasi ya, dulu ada kayak web series kalau nggak salah, dan itu ternyata bisa sangat-sangat tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. Nah, ketika bermain di Argantara ini, apakah kamu langsung bisa satu frekuensi dengan Pak Sutradara atau masih ada perlu penyesuaian lagi, dan apa sih yang khas dari penyutradaraan Mas Guntur kalau menurut pandangan Wilona? Buat Aliando, berapa persen kemiripan Argantara dengan dirimu, dan bagaimana cara kamu untuk bisa memblend dengan tokoh sentral dalam film ini? Terakhir untuk Teh Meli, kalau nggak salah udah 27 tahun ya tahun ini Potret dari tahun 95 dari album debut Tertuju. Nah, dua lagu dari soundtrack Argantara ini nantinya apakah memang akan dirilis dalam format single untuk platform streaming, ataukah nanti difiturkan di album terbaru Potret berikutnya, atau mungkin album The Best? Silakan, makasih. Oke, mungkin Natasha Wilona, silakan. Halo, thank you buat pertanyaannya.
Emang iya benar, ini bukan kali pertama aku kerja sama Om Guntur. Dan jujur Om Guntur adalah sutradara yang aku respect banget. Maksudnya beliau bukan cuma pintar, udah pasti itu ya. Tapi aku ngerasa bisa nyaman dan punya chemistry yang bagus. Dari komunikasi, dari apa yang misalnya kita bicarakan saat lagi reading atau lagi ngobrol. Karena bagi aku penting banget sutradara punya attitude yang juga sangat-sangat baik dan membuat pemainnya juga nyaman. Dan itu aku menemukannya di Om Guntur. That's why saat kita se-project bareng lagi, kayak aku sangat bersyukur banget. Jadi nggak perlu ada banyak penyesuaian, tinggal kita ngomongin visi misi kita kali ini untuk film ini apa. Karena pasti kan berbeda dengan yang series. Dan aku juga banyak banget dibantu yang kayak aku selalu ngomong ke Om Guntur, Om kalau misalnya karakter aku ini sama seperti series aku sebelumnya, kasih tahu langsung ke aku ya biar ada perbedaannya. Dan banyak diarahin, diajarin juga. Jadi ini pengalaman bikin film paling asik sih buat aku. Kayak gitu. Thank you. Tadi untuk Aliando, silakan. Ya, karakter Argantara dan Aliando apa bedanya sih? Gitu. Kalau Arga ini, kalau Ali ini Pak Guntur, apa? Siapa? Udah ngomongnya kalian? Udah. Jadi gini, perhatikan, gitu ya, marah ini perhatikan, udah masuk ilmunya, gitu gini, ya kan? Jadi karakter Ali sama Arga itu bedanya kalau Arga tuh lebih lebih arogan, kalau Ali aslinya kan nggak arogan aja gitu loh, egosentris, nggak sih, tapi lebih kalau Ali ini kan cuma ya agak ya nggak arogan Arga gitu loh, dan Arga ini juga kalau diambil dari namanya Argantara Rainan, sebenarnya gue sih nggak tahu maksud dari Kak Fali untuk membuat cerita Kak Fai membuat ceritanya, maksudnya dari namanya udah di riset atau belum, nanti mungkin bisa ntar kita di belakang dulu. Namanya cukup patriotik juga gitu loh, jadi Argantara gitu loh, kayak hampir nama Dirgantara juga kan gitu. Jadi Argantara, jadi kayaknya kalau misalkan dibaca juga nggak, karakternya kayaknya nggak jauh beda juga dengan sifat-sifat patriotik, tapi yang sangat apa ya, gampang membara gitu loh. Jadi ya jadi dia ini ya sangat cukup ya arogan. Gitu. Tapi dia mirip nggak sama karakter Aliando? Sama Aliando enggak. Enggak, beda dong ya? Beda, Aliando tuh enggak arogan dan namanya juga Ali kan, bahasa Arab gitu. Kan Argan dan gue juga nggak ngambilin anak umur 16 tahun juga. That's the point. Di antara 16 tahun mungkin. Nah, boleh, ingat kamu. Perhatiin. Perhatiin lagi. Ya, jadi apa? Tapi kan resmi. Resmi, tapi kalau yang nggak boleh tuh Pak menikahkan di atas 17 ya. Dia 16. Sekarang 19 tuh nggak boleh. Tapi kalau resmi boleh, kayak di film ini ya. Ya, benar nggak sih? Iya, betul. Kan kamu nggak bisa. Oh, iya pun resmi nggak boleh. Ya, gini, gue aja kan bingung nih. Ya. Nah, nonton aja. Bentar bareng. Mas Guntur tuh Guntur. Coba, kayaknya Pak, gue kan ngikutin doang Pak arahannya. Ngikutin arahan. Apa? Enggak, maksud saya menikah dengan umur 16 tahun tapi resmi dulu gitu, bukan hamil di luar nikah itu penting. Nah, harusnya resmi, nggak boleh. Di sini resmi dulu nih. Di sini untuk kita juga nggak ngajarin hamil di luar nikah juga filmnya. Jadi kita emang dari orang tuanya nikah lu gitu kan. Ya, jadi jelas Rul. Jelas gitu. Ini resmi dan halal dan thayyib. Bapak bener ya, paling nanya lu. Tadi kelihatan kok tespeknya. Tapi ya maksudnya jadi jangan sampai kita nabung dulu baru nikah gitu, jangan ya. Oh, baru bagus tuh nikah dulu baru deh. Kalau menarik istilahnya. Nabung dulu. Ya. Nabung dulu. Tapi jangan dulu. Nah, makanya di Argantara ini mungkin dikasih
betapa nikmatnya nikah tanpa harus di luar nikah tuh mungkin akan dikasih energi-energi gitu. Mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Jadi tapi ceritanya cukup menarik. Tapi ceritanya juga nggak bilang bahwa biarpun nikah dan hamilnya 16 tahun tuh sesuatu yang mudah. Iya, dan pastinya sangat sulit apalagi umur remaja gini ya, Bang. Iya, karena kan malu juga depan. Oh, teman-teman, gila masih sekolah udah nikah, ya kan? Terus apa kata teman-teman dan lain-lainnya ya itu dari film Argantara. Nonton aja di bioskop saya Anda. Mungkin ntar udah jadi DVD bilang. Udah nggak ada DVD ya, Pak? Udah nggak ada DVD sekarang. Netflix sekarang. Gue telat banget. Gue aja masuk mall ini udah pakai apa peduli apa itu tadi. Gue 3 tahun gak keluar rumah, pas keluar sini udah 3 tahun. Apa peduli apa ini, Pak? Saya peduli orangnya gitu. Barcode kan gitu. Ya udahlah ikutin deh gitu. Pak, nih goceng Pak, masuk juga. Saya tapi itu untuk kita mencegah juga. Maksudnya gue gak keluar sama 3 tahun ya. Maksudnya temen tahu karena gue sakit itu kan. Karena gue sakit jadi pas gue masuk dengan suasana yang berbeda. Tiba iPhone gue iPhone 7 dulu paling baru gue bilang. Sekarang udah iPhone 13. Ini tahun berapa sih gue bilang? Oh, kayak 2022. Dan alhamdulillah maksudnya film Argantara sudah gue selesaikan di dia memudah kami. Sekarang gimana rasanya udah sehat? Sekarang ketika udah sehat pun masih sakit. belum sembuh sudah. Masih sakit sudah. Ya makanya Didikan di lo ya? perbedaan kalau di film Argantara dan Ali asli sangat berbeda karena dia ini cukup arogan dan Ali sangat tidak arogan. Jadi dan bukan juga menonjolkan hal yang arogan juga, hanya memberikan efek kepada penonton bagaimana jika orang yang arogan bisa terlepas gitu aja di dunia liar gitu loh. Cukup sangat mengerikan gitu sih. Wah, terus nikah lagi kan udah ya komplit deh gitu. Nonton film Argantara. Makasih Mas. Apa lagi? Untuk tadi dari potret ada pertanyaan ya, Mas ya? Untuk potret silakan. Nanti singlenya itu dirilis insya Allah besok udah bisa didengarkan di streaming di online. Online shop, online streaming. Oh ya kita potret tuh sebenarnya sebelum lupa ini soundtrack yang kedua ya sama Soraya waktu itu ya. Yang I Just Wanna Say I Love You itu di I Just Wanna Say. Jadi dirilis besok ya. Di online shop, online streaming. Oke lanjut, ada yang ingin bertanya kembali? Ya silakan Mbak. Halo selamat siang, saya Lida dari Cinemax. Yang mau saya tanyakan untuk Pak Sutradara dan Mbak Fai ya. Ini kan dari Wattpad ya, novel. Untuk sutradara pengembangan karakter di film itu seperti apa? Apa ada perbedaan di cerita di novelnya itu? Atau sesuai dengan jalan cerita? Itu aja, terima kasih. Mbak Fai. Iya. Kamu dulu aja. Oh ya saya. Oke, terima kasih Mbak. Kalau buat saya membuat film apapun itu ya, kebetulan ini dari Wattpad dan karakter tidak ada. Buat saya pertama adalah ruhnya harus sama. Roh yang ada di dalam karakter itu harus sama. Dan bahkan kita bisa upgrade ya, kita lebihin gitu. Karena buat saya Wattpad, novel, apapun tulisan kita bisa baca, bisa skip, bisa ulang lagi gitu. Kalau film sekali nonton harus run through, nggak bisa di-cut. Nah itu perbedaan menurut saya dari tulisan ke menjadi sebuah media visual gitu. Jadi di sini karakter Argantara terutama yang jelas dia mewakili roh dari Wattpad-nya. Tapi kalaupun ada pengembangan, ada sebuah hal yang mungkin berbeda, itu adalah sesuatu yang memang kita taruh karena itu menjadi sesuatu nilai tambah dari di filmnya kayak gitu. Bagaimana kita mengkarakterin Argantara yang naik motor, nah motornya motor apa gitu kan. Bagaimana dia cara tis ke perempuan, bagaimana dia mentreatment sama perempuan, kita semuanya bikin sesuatu yang ada nilai plusnya. Tapi tidak lepas dari ruhnya seperti itu Mbak. Jadi saya yakin para pembaca Wattpad-nya ataupun yang belum membaca pun bisa menikmati dan merasakan feel yang sama. Begitu, jadi saling melengkapi. Terima kasih. Silahkan, Mbak Fai. Oh iya, katanya bingung, katanya oke gitu. Cerita aja, Wattpad kamu gimana gitu, terus ketika jadi sebuah screenplay, jadi film gimana?
Iya, puas Terus nggak lihat nih hasilnya? teman-temannya semuanya yang main ini Akberos apa sesuai enggak? Caranya Mas Guntur oke nggak? Mau nangis nih. Awas dulu, kamu jangan gede. Dua lagi. Yang dari aku lihat dari spoiler yang ada di Instagram yang dibagikan dari tim Hitmaker itu lumayan oke sih. 50 atau 80% tuh hampir sama dengan Wattpad. Lumayan. Nah, ya itu aja. Lumayan Guntur. Jadi intinya saking bingungnya dia puas sebenarnya teman-teman semuanya ya Mbak ya. Seneng kan kamu Valistin ya? Ada Akbiros di sini, ada Argantara, ada Aldi semua di sini ya. Oke, dia puas sekali Mbak. Nanti nonton aja di filmnya, tungguin. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Boleh, silahkan. Mau nanya buat Renal, gimana perannya sebagai Bara di film Argantara? Halo semuanya. Wah, itu Jadi fans karakter Bara di Argantara ini adalah arogan, gak mau kalah, sombong banget dan merasa punya power. Jadi cuman yang awalnya masalah sepele dan karena gengsi ya, karena arogan dia mau kalah, dibesar-besarin sampai masalah jadi lebih keruh lagi. Gitu kan. Dendam banget sama Argantara termasuk gengnya Beros. Ya, terima kasih. Ya, cukup ya. Oke, silahkan saya buka 2 pertanyaan terakhir. Boleh? Ya, silahkan Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Saya dari Alisius. Saya mau nanya sama Aliando. Ali. Ali, gimana sih persiapannya untuk Argantara ini? Kan selama ini kan Ali nggak nongol nih, nggak ada project. Terakhir kan sinetron waktu itu. Terus muncul lagi film. Itu persiapan Ali apa aja? Terus sama gimana sih ngebangun antara karakter-karakter di geng Akberos itu? Kan beda-beda nih karakternya. Lagi juga kan Ali baru pertama kali kerja sama mereka. Nah itu gimana untuk menyesuaikannya sama mereka? Thank you. Masih bagaimana caranya ngeblend dengan teman-teman di sini terus abisnya lagi di awal tadi apa Argantara, syuting ke Argantara treatmentnya, udah nggak nongol lagi terus sekarang juga nongol. Oke. Kalau tiba-tiba hadir dan adanya di sini, pertama dari salah satu terapi juga dan gak main-main juga memilih cerita yang ada dan ikut berkecimpung juga di Argantara karena cukup bagus juga ceritanya dan keren gitu. Terus ngeblendnya gimana sama teman-teman? Ada proses reading di sana, kita manfaatkan proses reading itu semaksimal mungkin. Gitu. Kita dikasih waktu berapa hari kemarin ya yang reading? Sebulan, 2 bulan, berapa? Sebulan, 1,5 bulan. Gue kayak udah 4 tahun lihat lu. Ya jadi cukup lama, sebulan gitu ya kita bareng-bareng. 1 bulan, jadi berapa? 1,5. Terserah mau berapa? Terserah deh, ini nego, yuk. Berapa ya? Jadi 1,5 bulan, lumayan lama juga. Ya itu udah mendung juga lah. Ya. Kalau ini ya, kalau hamil tuh udah bentuk, dan nendang. Woi keluar gue gitu. Enggak lah. 1,5 bulan, jadi kita bareng-bareng itu banyak hal kisah yang kita bentuk juga untuk bisa kita ingat dalam satu karakter ke karakter yang lain. Jadi ada karakter utama yang akan kita mainkan. Jadi biarkan kita menjadi diri sendiri dulu ketika reading. Jangan langsung masuk ke karakter. Kedua, kalau udah paham dengan ceritanya, barulah kita masuk ke karakternya. Tapi bermain dengan karakter yang ada di cerita tersebut. Lakukan apa aja, bebas, jadi diri sendiri. Nanti ketika sudah jadi diri sendiri, temukan perbedaan yang ada di karakter yang ada di film gitu. Di situ secara nggak sadar mungkin, padahal karena saling membantu itu sudah membentuk sebuah chemistry. Dan juga gue juga ngebedah skrip bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini. Ya kurang tapi nih, siapa lagi yang kurang? Udah kan? Oh iya di sini. Gue nengok sini mulu. Oke, jadi kalau
sebenarnya yang tersulit itu kalau di Argantara adalah bagaimana cara ngeblendnya gue waktu lagi sakit dan gue harus masuk ke dalam suatu cerita. Itu sangat sulit karena kan konsistensi orang yang lagi kena penyakit mental OCD itu sulit mungkin. Jadi ada bantuan dari teman-teman semuanya, jadi saling support gitu loh. Dan di sana saling support makin kebentuk lagi karakternya. Jadi kalau dari Argantara waktu reading Ali sih seperti itu waktu pembangunan chemistry bersama teman-teman. Wah itu sama Syara juga. Sama Syara, Syara tuh sering banget gue gombalin. Jadi setiap hari gue gombalin. Ya sampai muntah kan. Wah kenapa muntah? Serem juga gombalin ya. Jadi kadang gue ke kamarnya, waduh serem gak? Tapi ke kamarnya maksudnya, wah ngapain gitu. Jadi begitupun chemistry terhadap lawan main dan lain-lain. Dan chemistry kan bukan hanya di Kamu tuh yang ngomong tiba-tiba ke kamarnya Wilona, itu orang-orang habis ini ngomongin itu Ali suka ke kamarnya Wilona. Iya, gitu. Maksudnya tuh ke kamar kamu tuh ini. Ke base camp. Ke base camp. Iya, ke base Tiba-tiba camp. ngomong. Itu nanya, itu tanda tangan dulu gitu penyerahan. Udah hadir. Base campnya kamar. Maksudnya dari pihak hitmaker juga dari pihak hitmaker juga maksudnya memberikan sebuah fasilitas yang nyaman juga di sana. Jadi kita pun menganggap base camp itu udah ini mewah banget gitu. Ya itu kamar maksudnya. Dan gua ke kamar Willow. Tetap aja gak bisa gue udah tetap ke kamar Willow. Dan gua kadang gombalin di situ ya. Ngapain gue di kamar Willow ya? Ya oke gitu dah. Jadi gue sering ke kamar Willow. Itu make upin dia. Kadang. Jadi disitulah kebangun chemistry gue sama Willow. Di kamar. Itu pembentukan chemistry di antara ya itu aja. Lu lu ngeliat gue sekarang nih lagi diwawancara begini jawabannya. Lalu lu ngeliat nonton Argantara, itu jauh beda kadang. Argantara ngomong nggak bisa kayak gitu dong. Lu seharusnya kalau bicara itu ada pacing dan lain-lainnya baru lu bisa didengarkan sama orang. Nah kalau gue kan asli nggak gitu. Gue asli kayak gitu loh. Asli nggak kayak gitu. Gue nggak bisa nahan napas selama itu. Gue gergetan gitu loh kadang. Nah itulah mungkin perbedaan di Argantara. Oh transformasi body. Ada juga diet. Gue diet jadi gue ada apa namanya Jakarta Home Workout. Jadi difasilitaskan oleh hitmaker untuk fitness karena karakter Argantara ini karakter anak berumur 17 tahun. 16 tahun, lebih muda lagi malah. 17 ya Pak. 17 aja, udah naik kelas itunya. Enggak apa-apa. Oke, Argantara ini anak umur 16 tahun yang iya, karakter 16 tahun yang lagi. Jadi karakter 16 tahun yang rupanya itu sangat kurus ya kan, nggak kayak Samohong atau gue kayak guru silat gini gitu loh bentukannya. Jadi jadi karena di sana kan dia fighter. Jadi fighter kurus ceking tapi nyali gede gitu loh. Nah, itu Arga tuh. Itulah Arga. Jadi rupanya juga maksudnya dia kurus. Gue juga jadi memakan waktu beberapa lama. Ada kali gue sempet tuh Pak, gak kuat Pak, gue Pak, enggak. Lu kan udah terlihat konter, ayo latihan lagi lah, nggak ada. Oh iya lupa gue, lagi OCD lagi kan, aduh. Jadi tetap mau bekerja profesional untuk bisa menghadirkan sosok Arga dengan rupanya juga dan juga beberapa kesukaannya Arga kadang. Misalkan game apa yang Arga mainkan, baju apa yang sering Arga kenakan, itu juga kita semua membangun chemistry sampai sana gitu. Dan beberapa eksperimen yang Pak Guntur berikan di judul Argantara ini yang keren banget gitu. Ya kan? Jadi itulah. Ya, cukup ya. Cukup udah ya ngomong. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk yang sudah memberikan pertanyaan, dan selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Ya.